Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video saya kali ini saya akan coba menjelaskan syarat perjalanan udara dari Kota Palu menuju kota lainnya yang ada di Indonesia sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 44 tahun 2021. Mungkin kalian selalu mencari informasi mengenai persyaratan, ketentuan itu seperti apa ketika melakukan perjalanan udara. Perlu kalian ketahui bahwa saat ini Kota Palu masih masuk dalam kategori PPKM level 3. Artinya orang yang ingin keluar Kota Palu ataupun yang ingin masuk ke Kota Palu wajib menunjukkan dokumen hasil negatif PCR plus kartu vaksin minimal dosis yang pertama. Ingat ya, wajib menunjukkan hasil negatif PCR plus kartu vaksin minimal dosis yang pertama. Nah, berapa lama sih PCR-nya berlaku? Nah, PCR-nya itu berlaku 2 kali 24 jam setelah kalian menerima hasil pemeriksaan dari rumah sakit ataupun dari klinik. Jadi 2 kali 24 jam setelah kalian menerima hasilnya, seperti itu. Kemudian bagaimana kalau kalian belum dilakukan vaksinasi? Jika kalian mungkin tidak sempat untuk dilakukan vaksinasi, Bandara Mutiara Suljufri Palu sudah menyiapkan gerai vaksin untuk kalian bagi calon penumpang. Nah, bagaimana jika kalian belum divaksin dengan alasan memiliki penyakit bawaan? Kalian hanya bisa melampirkan dokumen keterangan dari dokter bahwa kalian tidak bisa dilakukan vaksinasi karena alasan ada penyakit bawaan. Jadi syaratnya juga jika kalian belum divaksin dengan alasan ada penyakit bawaan, kalian bisa melampirkan surat keterangan dokter tersebut, seperti itu. Kemudian ingat ya, jangan sampai kalian memalsukan dokumen perjalanan udara karena nanti itu ada hukum pidana yang berlaku kepada kalian jika kalian melakukan hal tersebut. Nah, sekarang saya akan coba membahas tata caranya sampai kalian itu bisa naik ke pesawat udara. Yang pertama, kalian harus memastikan tanggal berapa kalian ingin melakukan perjalanan udara atau tanggal berapa kalian ingin berangkat, supaya nanti kalian bisa menentukan hari di mana kalian akan melakukan tes PCR. Nah, seperti itu. Atau bisa datang langsung ke rumah sakit atau ke klinik untuk menanyakan durasi hasil pemeriksaannya, seperti itu. Yang kedua, tentunya kalian sudah divaksin minimal dosis pertama atau dosis yang kedua. Nah, jika kalian belum divaksin, bandara juga sudah menyiapkan gerai vaksin khusus kalian. Nah, yang ketiga, jangan lupa mendownload aplikasi Peduli Lindungi, karena aplikasi tersebut merupakan aplikasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah untuk penggunaan transportasi publik. Nah, kemudian bagaimana sih langkah-langkahnya? Jadi, ini saran dari saya ya. Ini saran dari saya, lebih baik melakukan tes PCR dahulu sebelum kalian membeli tiket pesawat. Nah, ini saran dari saya sih, karena banyak kejadian orang sudah membeli tiket lebih dulu. Setelah itu mereka melakukan tes PCR, ternyata kuotanya terbatas. Nah, setelah kalian sudah melakukan tes PCR, kalian bisa langsung untuk membeli tiket. Ataupun sebaliknya, kalian boleh membeli tiket dahulu, baru setelah itu melakukan tes PCR. Semuanya itu sih tergantung dari kalian. Apakah kalian yakin akan mendapatkan kuota untuk pemeriksaan tes PCR, seperti itu. Nah, apa yang dilakukan ketika tiba di bandara? Nah, pastikan kalian sudah menyiapkan dokumen perjalanan udara sebelum kalian berangkat menggunakan pesawat udara. Dokumennya berupa apa? Yang pertama adalah KTP, kemudian hasil negatif PCR, kemudian kartu vaksin minimal dosis yang pertama, kemudian itu adalah tiket pesawat udara. Nah, sebelum kalian masuk untuk check-in, kalian harus melakukan validasi dulu. Validasinya berupa apa? Nah, validasinya itu berupa pengecekan dokumen negatif tes PCR plus kartu vaksin. Nah, pengecekannya ada di mana? Pengecekannya itu melalui aplikasi Peduli Lindungi yang sudah disiapkan juga oleh pihak bandara. Jadi pihak bandara sudah menyiapkan 4 unit komputer berisi aplikasi Peduli Lindungi
untuk kalian melakukan validasi dokumen PCR dan kartu vaksin. Nah, bagaimana sih caranya mengecek data? Nah, jadi kalian hanya memasukkan asal dan tujuan bandaranya, kemudian memasukkan nomor induk kependudukan. Setelah itu, kalian bisa melihat hasilnya, apakah layak terbang atau tidak. Nah, setelah layak terbang, kalian bisa foto hasilnya. Jika seandainya data kalian tidak layak terbang, padahal kalian sudah memiliki dokumen lengkap, kalian bisa melakukan validasi secara manual. Nah, validasi manualnya itu di mana? Nah, validasi manualnya itu diserahkan kepada petugas kesehatan apabila ada masalah pada data kalian. Jadi kalau misalkan data kalian bermasalah ketika kalian melakukan validasi secara elektronik, nah kalian boleh langsung ke petugas kesehatan yang sudah stay di Bandara Mutiara, kayak begitu. Setelah melakukan validasi baik manual ataupun elektronik, kalian sudah bisa untuk melakukan check-in. Nah, sebelum kalian check-in akan dilakukan pemeriksaan keamanan baik dokumen maupun barang bawaan oleh petugas aviation security. Setelah kalian check-in, kalian sudah bisa masuk ke ruang tunggu. Tentunya sebelum masuk ke ruang tunggu akan dilakukan pemeriksaan kembali oleh petugas aviation security. Pemeriksaannya yaitu boarding pass dan pemeriksaan keamanan yang kedua. Baik, itulah tadi yang bisa saya jelaskan mengenai syarat perjalanan udara, tata caranya kalian sampai di bandara, sampai kalian naik ke pesawat udara. Terima kasih sudah nonton video saya. Sampai berjumpa di video selanjutnya.